keluarga besar Saga Group. Puji nama Tuhan, apa kabar? Di tahun yang baru, tahun 2021, semangat baru dan hal-hal yang baru yang belum kita temui, yang belum pernah kita alami, bisa saja terjadi di tahun yang baru ini. Oleh sebab itu kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, menapaki hari-hari di tahun 2021 dengan melibatkan Tuhan. Sebelum kita diberkati kebenaran firman, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan pertama di awal tahun 2021. Kami kembali beribadah lewat YouTube ini Tuhan. Biarlah Engkau menjamah hamba yang akan menyampaikan materi, Engkau menjamah kameramen yang mengambil gambar, juga proses pembuatan sampai ketika kami mendengarkan firman dalam bentuk tayangan YouTube. Kami percaya Tuhan menjamah semua proses penyiapan firman Tuhan ini, dan juga Tuhan memberkati ketika firman dinikmati, didengar, dan dilihat oleh setiap anggota keluarga besar Saga Group. Kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Tema kita mengawali tahun 2021 adalah bagaimana terobosan terjadi. Mengapa kita mengambil tema bagaimana terobosan terjadi? Persaingan di dalam dunia bisnis, juga perjalanan kehidupan yang makin hari makin berat. Mau tidak mau tetap membuat langkah kita harus maju. Kita harus berani menerobos keadaan yang ada. Kita harus berani melangkah dan membuka, mencari jalan yang lebih baik lagi dari tahun lalu, tahun 2020, di tahun yang baru ini. Nah, hari ini kita belajar bagaimana terobosan terjadi. Ya, kita harus menerobos, kita harus berani melangkah. Bahkan ketika banyak rintangan, halangan, kita harus menerobos semuanya itu. Mari kita lihat 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Ini peristiwa peperangan di mana Daud mengejar musuhnya dan mereka maju ke Baal Perasim. Lalu Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud setelah kemenangan itu terjadi, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, Daud bilang Allah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Artinya Daud dipakai menerobos, maju ke wilayah musuhnya, ya, seperti air menerobos. Pernah tidak saudara mendengar peristiwa banjir bandang? Air menerobos masuk ke kota seperti tahun-tahun yang lalu terjadi, ya, sehingga gunung, bangunan, semua diterjang, diterobos, bahkan sampai ke daratan, ke jalan raya. Kita melihat pada waktu banjir bandang beberapa tahun yang lalu terjadi di Kabupaten Sentani. Nah, demikian juga hidup saudara dan saya. Kita tidak berjalan santai masuk di tahun 2021, tetapi kita menerobos, menerjang seperti air yang menerjang, yang masuk, menerobos, masuk ke daratan, masuk ke perkotaan, dan dia semua yang menghalangi, batu besar, tanaman, bangunan, itu diterobos, ya, sehingga tumbang. Nah, kekuatan yang seperti ini, terobosan seperti ini, Daud katakan Allah telah menerobos. Daud tidak katakan aku telah menerobos ke area masuk ke musuhku dan musuhku dikalahkan. Tidak, tapi Daud katakan Allah telah menerobos melalui perantaraanku. Artinya Daud bergerak
maju, menerobos wilayah musuh, menduduki, memenangkan. Itu karena Allah menguasai Daud, sehingga Daud dipakai menjadi perantaraan, menjadi alat untuk menerobos dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bagaimana dengan saudara di lingkungan kerja di Saga? Pasti tahun 2021 ada target-target baru yang manajemen, grup, owner, pimpinan-pimpinan yang menetapkan target-target, angka-angka di tahun 2021. Dan saudara adalah orang-orang yang dipakai seperti Daud menjadi perantaraan, alat untuk menerobos dengan kemampuan SDM yang saudara miliki, dengan pengalaman kerja yang saudara miliki, tapi juga dengan pertolongan dari Tuhan. Libatkan Tuhan untuk maju di tahun 2021, menapaki, bekerja, meraih target yang ditetapkan oleh perusahaan. Kita perhatikan di ayat yang ke-11 tadi, Allah telah menerobos. Jadi bukan kita, tapi Allah lewat perantaraanku, kata Daud. Maukah saudara dipakai menjadi alat di tangan Tuhan? Bukan saja karena kecakapan saudara, SDM saudara, pengalaman saudara bekerja, sehingga saudara bisa menerobos, maju untuk meraih target di tahun 2021, target yang ditetapkan perusahaan. Tentu saja lewat SDM saudara, tentu saja lewat pengalaman kerja tahun yang lalu, tentu saja lewat kerjasama. Tapi lebih daripada itu, biarlah orang-orang yang bekerja sama, biarlah orang-orang yang berkompeten, yang SDM-nya dilengkapi dan punya pengalaman kerja, berserah kepada Tuhan, sehingga dia bisa bekerja lebih dari SDM yang dia miliki. Dia bisa bekerja sama karena ada ikatan Tuhan di antara tim yang bekerja. Jadi sekali lagi, ayat ke-11 ini Daud mengatakan Allah telah menerobos. Kalau aku bisa melewati tahun 2020, diterobos masuk ke tahun 2021, semua bukan karena kuat dan gagah kita, ya. Kita hanya bisa katakan semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Ada banyak orang yang tidak bisa masuk di tahun 2021. Tinggal beberapa hari masuk pergantian tahun, meninggal dunia. Terlebih di masa-masa COVID yang belum selesai. Sementara pemerintah masih mempersiapkan vaksin untuk kita sekalian, supaya kita memiliki kekebalan, daya kebal tubuh. Dan saudara, berikut saya membacakan. Menerobos dalam bahasa aslinya adalah peres atau juga disebut break out. Apapun penghalang di depan kita akan dipecahkan oleh Tuhan. Bisa saja kita dengan kekuasaan sendiri langsung menerobos, melewati, mungkin seperti air sungai yang menerjang masuk ke permukaan, ke daratan, menerjang semua yang ada, pohon, bebatuan. Bisa saja dengan kekuatan air itu, ya. Tetapi lebih dahsyat lagi ketika kita berserah kepada Tuhan, sehingga terobosan-terobosan yang kita kerjakan datangnya semata-mata karena anugerah yang berasal dari Tuhan. Menerobos di sini adalah juga berarti dia melewati penghalang-penghalang di hadapan, sehingga bisa dihancurkan atau disingkirkan. Apa yang jadi penghalang saudara untuk bisa menerobos, berjalan maju di tahun 2021? Kemalasan, ketidakdisiplinan, tidak bisa bekerja sama. Mari penghalang-penghalang itu kita hancurkan. Mari kita mendisiplinkan diri dan takut akan Tuhan dalam bekerja, sehingga pekerjaan kita menghasilkan berkat untuk perusahaan,
dan kinerja kita yang taat, yang disiplin dapat penghargaan dari perusahaan. Penghalang kemalasan itu harus diangkat dari kehidupan kita untuk kita bisa menerobos maju. Kerajinan yang sudah kita kerjakan di tahun 2020, mari kita tambahkan lagi volume kerajinan kita sehingga hasil pekerjaan bisa double porsi. Ada terobosan yang kita kerjakan. Kita sudah disiplin, kita sudah rajin di tahun 2020, tingkatkan, pertahankan minimal, jangan sampai kendor, jangan sampai berkurang. Sehingga penghalang-penghalang itu tidak menguasai kehidupan kita. Kita mau belajar bagaimana penghalang kemalasan, tidak disiplin, ya, tidak bisa bekerja sama satu dengan yang lain, minta disingkirkan. Kita singkirkan semuanya itu sehingga kita bisa menerobos maju ke depan. Selanjutnya dikatakan dengan perantaraanku, atau dalam bahasa Ibraninya dikatakan melewati kehidupanku, menjadi alat di tangan yang maha kuasa. Tuhan menerobos melalui perantaraan Daud. Daud dipakai di tangan Tuhan untuk menerobos, menduduki kota musuhnya, menaklukkan. Saudara dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, bekerja di perusahaan Saga, dan saudara dipakai untuk memajukan, meraih target-target baru untuk tahun 2021. Terobosan, inovasi yang baru, saudara bisa kembangkan di bidang yang dipercayakan. Semua karena saudara adalah alat di tangan Tuhan yang dipakai Tuhan di perusahaan di mana saudara bekerja, di mana saudara melayani para konsumen. Rindukan kita dipakai menjadi perantaraan Tuhan, jadi alat di tangan Tuhan untuk menerobos, untuk meraih hal-hal yang baru di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mau katakan, terus bergerak bersama Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini janji Tuhan. Apabila kita bersungguh-sungguh, kita percaya kepada Tuhan, kita mau dipakai menjadi perantaraan alat di tangan Tuhan, kita akan bisa mengerjakan yang Tuhan kerjakan, bahkan lebih daripada yang Tuhan sudah kerjakan. Maukah saudara menjadi alat terobosan di tangan Tuhan? Maukah saudara menjadi alat untuk meraih target-target yang baru? Maukah saudara dipakai menjadi inspirator di perusahaan sehingga menghasilkan terobosan-terobosan baru untuk kemajuan perusahaan? Ingat, SDM-mu akan dilengkapi dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami di minggu pertama ini. Kami diberkati lagi lewat ibadah setelah kami masuk di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan ada terobosan baru. Kami akan dipakai Tuhan bergerak maju, bukan bergerak mundur. Kami akan dipakai Tuhan, ada inovasi, penemuan yang baru, ada pekerjaan, ada langkah-langkah yang baru untuk meraih target di tahun 2021. Berkati perusahaan Saga Group ini Tuhan, mulai dari owner, rekanan-rekanan Saga, demikian juga dengan para manajer dan pemimpin-pemimpin di Saga yang tersebar saat ini Tuhan, di kota maupun di kabupaten. Dan biarlah Engkau memberkati setiap kami yang menerima kebenaran firman Tuhan. Memberkati Tuhan langkah-langkah yang sedang diambil pemerintah dalam persiapan untuk vaksin Tuhan kepada seluruh masyarakat. Juga Engkau menolong setiap langkah yang diberikan untuk menekan angka COVID di tengah kehidupan bermasyarakat.
Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah pertama ini. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Arahkan hidup saudara kepada Tuhan. Biar kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menguasai saudara dan saya, tinggal tetap dalam hidup kita dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.